Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas materi kami, yaitu mengenal perkembangan peserta didik sebagai subjek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan keberkahan setiap harinya. Baiklah, sebelumnya mohon izin kepada Ibu Betty Susanti MPD selaku dosen pendidik bahasa Indonesia dan yang terhormat kepada teman-teman semua. Baiklah, pada kesempatan pada hari ini izinkan saya Lisa Anadia sedikit menjelaskan materi kami yang berjudul mengenal perkembangan peserta didik sebagai subjek belajar. Yang pertama, peserta didik sebagai subjek belajar. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta melalui bimbingan, pengajaran, atau latihan untuk masa yang akan datang. Selain itu, pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi seperti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan dan kesehatan jasmani dan rohani. Belajar mengajar yang kondusif serta dapat memotivasi siswa dalam belajar mengajar yang akan berdampak positif dalam pencapaian prestasi hasil belajar secara optimal. Untuk itu, kreativitas guru dalam mengajar sangat dibutuhkan. Guru memerlukan wawasan yang luas serta teruji tentang kemungkinan-kemungkinan strategi pembelajaran yang sesuai yang telah dirumuskan. Rumusan tujuan yang digunakan dalam pembelajaran adalah untuk mengetahui apa saja tujuan pembelajaran yang umum serta tujuan pembelajaran yang khusus pada mata pelajaran tertentu. Kemudian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung normal pada anak yang sehat dengan waktu yang normal. Hasil pertumbuhan tersebut antara lain bertambahnya ukuran kuantitatif pada anak, seperti berat badan, panjang, dan kekuatan anak. Sedangkan perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat proses dari kematangan. Susilo Windradini menyatakan bahwa perkembangan individu tidak terjadi secara otomatis, tetapi perkembangan tersebut sangat bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama yaitu hereditas, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga adalah kematangan fisik dan psikis. Yang keempat adalah aktivitas anak sebagai subjek yang berkemauan. Selanjutnya, perubahan-perubahan yang terjadi secara fisiologis dan psikologis. Tidak semua orang menyadari bahwa adanya perubahan dari fisiologis maupun psikologis, kecuali terjadinya perubahan secara mendadak, cepat, dan yang ketiga yang memengaruhi pola kehidupan mereka. Sebagai bukti, hampir semua orang takjub terhadap perubahan pubertas, pertumbuhan yang melonjak dari akhir masa kanak-kanak ke awal masa remaja. Sama halnya dengan usia lanjut. Ketika proses penuaan secara berlangsung terus-menerus, maka seseorang akan mulai menyadari bahwa adanya kekurangan kesehatan dan pikiran yang mulai mundur. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang ciri-ciri perkembangan peserta didik. Baiklah, untuk memahami dari ciri-ciri perkembangan peserta didik tersebut, itu dimulai dari anak. Anak itu merupakan makhluk hidup yang utuh, yang merupakan suatu kesatuan dari keseluruhan aspek baik fisik maupun psikis yang terdapat dalam diri anak tersebut. Maka dari itu, kita sebagai guru maupun orang tua dari wali tersebut, hendaklah kita perlakukanlah anak dengan cara yang baik sehingga untuk perkembangan kedepannya dia bisa menjadi anak yang berbakti kepada guru maupun orang tuanya. Karena jika terganggunya salah satu aspek pada organisme, perkembangannya juga akan terganggu.
karena adanya keterkaitan dan keterpaduan adalah perubahan fisik menjadi lebih besar ataupun lebih dewasa. Proses terjadinya ialah sebelum ia lahir hingga ia menjadi dewasa. Dan yang kedua itu adalah kecerdasan. Kecerdasan itu merupakan pola pikir kita. Itu pun berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. Dalam proses perkembangan dan pertumbuhannya, manusia banyak hal yang dibutuhkan. Dan yang keempat, itu adalah bahasa. Fungsi bahasa yaitu untuk berkomunikasi. Setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan orang sekitarnya, baik itu orang tua, keluarga, maupun kerabat yang jauh. Yang kelima yaitu bakat khusus, merupakan kemampuan khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan. Serta bakat khusus juga merupakan salah satu kemampuan untuk bidang tertentu seperti olahraga, seni budaya, dan sebagainya. 6. Sikap, nilai, dan moral. Sikap, nilai, dan moral termasuk dari ketiga ranah pembelajaran, yaitu yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah efektif, dan yang ketiga ranah psikomotorik. Menurut Piaget, pada awal pengenalan nilai, perilaku, serta tindakan tersebut masih bersifat paksaan. Akan tetapi, seiring berjalan dengan perkembangan inteleknya, berangsur-angsur manusia mulai memiliki ketentuan, yaitu yang berlaku di dalam keluarga. Semakin lama semakin luas cakupannya sampai dengan ketentuan yang berada di dalam lingkungan masyarakat. Yang ketujuh, yaitu interaksi keturunan dan lingkungan dalam perkembangan. Pengaruh lingkungan bergantung kepada karakteristik genetik. Keduanya memiliki interaksi. Pengaruh genetik terhadap kecerdasan terjadi pada awal perkembangan anak sampai dengan usia lanjut. C. Pengembangan belajar sesuai dengan perkembangan peserta didik. Faktor kesuksesan seorang anak di masa depan ditentukan dari aspek dirinya, yaitu dari perkembangan fisik, intelektual, emosi, serta spiritual. Anak adalah bertambahnya kemampuan atau disebut juga dengan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang searah, yaitu kegiatan belajar merupakan kegiatan primer dari kegiatan tersebut. Yang kedua, kegiatan mengajar merupakan kegiatan sekunder. Sekunder di sini untuk menghasilkan kegiatan belajar yang optimal. Kegiatan belajar mengajar memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama siswa, yang kedua guru, yang ketiga tujuan, yang keempat isi pelajaran, yang kelima metode, yang keenam media, dan yang ketujuh evaluasi. Itu saja pemaparan materi dari kami. Kami tutup dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum